Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat Gloria. Mari kita saling lambaikan tangan. Mungkin yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya, sehingga kita juga tahu mungkin ada sahabat-sahabat atau teman-teman yang saat ini juga hadir di dalam persekutuan doa Gloria pada malam hari ini. Ya, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali. Satu minggu kita sudah berpisah, tetapi minggu hari ini kita boleh bertemu bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan juga untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita siapkan diri kita, dan kita juga mau angkat pujian bahwa kita sebagai keluarga Kristus, sebagai keluarga Tuhan, kita mau memuji-muji Dia, kita mau mentinggikan Dia. Biarkanlah Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan untuk selama-lamanya. Mari walaupun di rumah kita juga boleh bertepuk tangan ya. Silakan bertepuk tangan. Ku cinta keluarga terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan, semua terjalin mesra, jalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari
Mari beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Sungguh kita sebagai keluarga Tuhan, kita boleh saling mengasihi, kita boleh saling menguatkan. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam pujian dan juga penyembahan. Dan kita mau buka dengan tanda kemurahan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, karena Kau telah menghiasi kehidupan kami saat ini. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, kami boleh hadir di tempat ini masing-masing. Terkadang ya Tuhan, apabila mujizat boleh terjadi, apabila berkat boleh kami terima, kami dengan mudah untuk mengatakan bahwa Engkau baik Tuhan, dan Engkau sangat baik. Tapi terkadang Tuhan, pada saat kami jatuh, pada saat kami memerlukan bantuan, kami juga mau Tuhan untuk mengatakan bahwa Engkau baik, dan Engkau sangat baik Tuhan. Karena setiap nafas kehidupan kami, setiap keberadaan kami, sehingga kami boleh hidup saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk kasih-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita katakan, Kau hiasi kehidupan kami Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua berkat kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini seberkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, kasih setia-Mu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi-Mu untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Saat ini ya Bapa, izinkan kami untuk mengucapkan syukur kami. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jika terdorong untuk mengucap syukur, silahkan unmute. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hadir-Mu yang memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku boleh memanggil Kau Bapa dan Kau boleh menganggap aku sebagai anak-Mu. Terima kasih aku boleh menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setia-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk perlindungan dan penggembalaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah ucapan syukur kami ya Bapa. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Semua karena kasih-Mu Tuhan, yang telah Kau berikan pada kami, yang menghiasi hati dan jiwa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang jalanku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan, kasih-Mu Tuhan indah dalam hidup kami. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku
Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami merasa nyaman. Dalam kasih-Mu kami temukan damai. Dalam kasih-Mu kami merasa teduh. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu nyata, urapan-Mu kami rasakan. Syukur bagi-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini adalah saat indah kita memuji dan menyembah. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini,
saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, terpujilah. Oh ya raya rase, seke arana yara yara yara. Oh ya raya rase, haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu, kami sembah Engkau. Oh ya raya raya rase, seke arana yarana yara 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 se, yara 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 se. Orana yara baka yara 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 yara. Oh yara 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 se. Orana yara 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 baka yara 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 se. Yarana yara 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 se. Sheke yarana yara mana yara 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 yara. Orana yara saka yara 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 se. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang mulia. Kami agukan Engkau. Oh yara 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 se, seke yarana yara 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 yara. Orana yara 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 se. Terpuji nama-Mu. Sheke yarana yara yara yara. Oh yara yara na yara 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 se. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ore ke yara yara suke
dalam keheningan. Kami dengarkan suara-Mu Tuhan. Dalam keheningan kami temukan diri-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, Kau telah berkati kami dengan keberadaan dari Om Yopi untuk hadir di tengah-tengah kami mewartakan firman-Mu. Mari ya Bapa, bajak hati kami melalui firman-Mu. Teburkanlah benih firman-Mu di dalam hati kami, di dalam diri kami Tuhan, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah. Kami berdoa untuk Om Yopi yang telah Kau siapkan ya Bapa secara luar biasa. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan biarkanlah semua yang telah dan boleh dikatakan oleh dari Om Yopi boleh memberkati kami saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami sampaikan semuanya di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan Om Yopi. Masih di mute Om? Ya, shalom. Kita lambaikan tangan dulu. Ya, Shalom. ya. Saya lihat tuh ada dari Probolinggo, ada dari mana tadi? Ada yang dari Kelapa Gading, ada yang dari mana? Banyak tempat ya. Sekarang kita bisa berjumpa dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri bisa kita dapat berjumpa secara Zoom ya. Nah, ini kisah dulu mengenai COVID di mana? India. Karena rumah sakit penuh. Satu keluarga besar masuk di penempatan di satu ruangan. Ternyata di situ enggak boleh penuh sekian. Anak-anak, cucu, bapak, mama, istri, pokoknya satu keluarga besar menempati satu ruangan. Ternyata enggak boleh. Mulai disortir. Bapak, dia mulai kepala keluarga ditanya, Bapak, siapa yang mesti keluar dulu ini? Rawat di rumah saja, tidak ada tempat sini. Mulai keluar. Dia bilang, anak cucu aja, mereka masih muda-muda, kuat, oke keluar. Masih penuh. Ada mertua, ada bapak, mama, mana yang mesti keluar sekarang? Aduh, dengan berat hati. Ya, orang tua kalau disuruh rawat di rumah bisa mati begini ya. Gimana? Mertua lebih mudah. Ya sudah, mertua dulu pergi. Masih ini ada yang lebih penting harus masuk sini. Jadi harus keluar lagi dua. Aduh, bapak mamanya atau istri atau siapa? Bapak mama keluar. Tega banget orang tua segitu disuruh pergi. Rawat sendiri di rumah. Nggak tahu apa bisa hidup atau tidak. Pergi. Sekarang tinggal berdua. Ini ada yang lebih penting lagi. Pejabat-pejabat masuk. Satu mesti keluar.
Kemudian ditanya, kenapa kalian begitu tega orang tua, mertua dibawa keluar? Kenapa enggak istrimu atau kamu sendiri? Kenapa enggak istrimu yang masih muda, masih sehat? Dia menangis. Aduh, menyesal dia karena semua dia tinggalkan semua, tinggal istrinya. Dia menangis. Begitu ditanya, dia bisik pelan-pelan sama yang bertanya itu. Kenapa kamu begitu tega orang tuamu ini? Kenapa enggak kalian yang keluar? Kenapa enggak istrimu disuruh keluar? Dia nangis-nangis. Baru dia bisik sama itu bagian sortir itu. Dia bilang, soalnya istriku injak kakiku dan aku enggak boleh pilih yang lain. Harus orang tua yang pergi. Itu kadang-kadang kecintaan. Kecintaannya seperti gambar di belakang Andre tadi, ada Adam dan Hawa. Saya lihat sepasang situ, Adam dan Hawa. Tuhan tanya pada Adam, Adam, apakah engkau mencintai Hawa? Adam jawab dengan ringannya, pasti saya mencintai dia. Betul kamu cinta dia. Habis mau cinta siapa lagi? Cuma ada satu katanya. Nah sekarang kita bicara soal keluarga. Bagaimana di dalam keluarga kita. Satu lagu dalam Mazmur 133. Frankie pasti sangat hafal di luar kepala. Andre hafal, kita semua hafal. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala harum. Saya baca supaya lebih tertib kita dengan firman Tuhan ya. Mazmur 133. Anda yang bawa Alkitab, kita buka Mazmur 133. Ayatnya hanya 3 ayat. 1 sampai 3. 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, adik-adik sekalian, di sini alangkah baik dan indah. Sudah baik dan indah apabila dia bersama dengan rukun. Suami istri, bapak dengan anak, rukun. Aduh, indah sekali. Saya mengalami itu dan saya sangat-sangat bersyukur pada Tuhan ya. Diam bersama dengan rukun. Selama 15 bulan sudah boleh dikatakan enggak keluar rumah. Enggak keluar rumah. Enggak bepergian. Ya, sekali-sekali ke pasar, sekali-sekali ke mall, ada juga, tetapi enggak banyak pergi. Tapi diam bersama dengan rukun. Mestinya kalau tidak suka di rumah, saya tahu anak-anak kecil, kasihan mereka enggak pergi ke sekolah, enggak punya teman main. Anak SMP, SMA juga belajar semua online juga, ada keselnya, bahkan stres, banyak yang stres. Tapi saya timbang dengan istri sambil bertanya-tanya, kenapa kami ini, kita berdua ini kok senang aja, tenang aja. Memang pekerjaan ada, kepelayanan ada, terus ada, bahkan lebih sibuk. Lebih sibuk daripada pelayanan biasa. Ini lebih sibuk, banyak. Zoom sana, Zoom sini, pelajaran pagi, siang, malam, kadang-kadang Zoom sampai 3 kali. Saya bilang, nggak salah ini sampai begini. Ya, tapi itu, kenapa ya? Diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Alangkah indah, alangkah baik. Kami mengalami itu. Sukacita di dalam Tuhan Yesus. Bahkan nggak terasa waktu, waduh, ini sudah sore lagi. Waduh, kayaknya baru ini kok sudah tahu-tahu jam 12 siang. Tadi rasanya baru sarapan. Ini kok tahu-tahu sudah itu. Ya, saya melihat itu karena diam bersama dengan rukun. Kemudian di sini
Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Meleleh ke janggut Harun, turun sampai ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana Tuhan memerintahkan berkat itu? Seperti embun yang turun ke gunung, dari gunung Hermon ke Sion, yang turun ke Danau Galilea. Danau Galilea itu ada air karena adanya embun gunung Hermon. Ada air karena ada cairan dari salju pada musim dingin, salju dari gunung Hermon menjadi mencair. Itulah bisa naik 1 meter. Permukaan danau bisa 1 meter hanya karena salju itu. Jadi berkat Tuhan sampai demikian, yaitu berkat kehidupan selama-lamanya. Nah, Tuhan memerintahkan berkat, bukan sekedar memberi. Waktu saya masih mahasiswa dulu, ikut-ikutan panitia dari pemerintah DKI dulu, bukan Pemprov apa istilahnya dulu. Itu DKI membuat ulang tahun DKI bulan Juni Juli itu ulang tahun DKI dengan panggung di tengah jalan untuk orang bersukacita. Saya ikut-ikutan bantu. Bantu apa? Mencarikan dana. Saya datang dengan map, datang ke apotek, datang ke mana-mana, cari sumbangan. Senang aja, ya. Ada terlibat untuk sukacita malam daripada ulang tahun DKI. Nah, saya masuk di satu apotek. Saya bilang, ini orang Katolik pasti akan memberi dengan baik, ya. Saya datang. Oh, dia bilang, oh ya, untuk ulang tahun DKI. Iya, ulang tahun Jakarta, Pak. Iya. Langsung dia ambil dari kantong. Saya ingat dulu Rp1.000 ya, tahun 70 ya, Rp1.000 langsung kasih. Lumayan, kalau sekarang itu kira-kira Rp20.000 lah nilainya. Dia kasih langsung ini. Saya bilang, tunggu Pak, saya buatkan kwitansinya ini, ada arsipnya juga. Oh, enggak usah, bawa aja. Jadi dia kasih Rp1.000, 20.000 kalau sekarang. Ya, terima kasih, dengan maaf saya pulang. Ya, sukacita juga sih ada, tapi kok apotek sebesar ini milik orang Katolik, dan dia tahu saya kira-kira juga bahwa saya mahasiswa Katolik dekat situ tempat kami kumpul. Dia tahu juga. Dan yang pasti saya tahu karena itu orang-orang kerjanya semua juga dari Jawa Tengah dan Katolik semua kayaknya. Udah, saya pikir sayangnya kenapa kok cuma segitu ya dikasihnya ya. Tapi ya sudahlah. Yang penting laporan ke panitia ada juga. Saya datang ke satu PT, ya, perseroan terbatas PT. Dia arsitek dan kontraktor sebelahnya. Saya bawa ke situ. Oh iya. Dia panggil sekretarisnya, buatkan ini, buatkan sekian sana. Dia perintahkan ke sana, diperintahkan. Ya perintahkan. Begitu selesai, dibawalah cek. Ini satu panggung nilai berapa? Misalnya sekarang kira-kira, misalnya panggung ini harus 20 juta, jadi panggung dibuatkan dengan ada atapnya, 20 juta misalnya. Diberikan itu 20 juta. Diberikan. Saya kaget. Nggak banyak ngomong, nggak apa. Dikasih sekian. Waduh, dengan bangga saya bawa ke panitia. Ini dapat 20 juta ditambah yang 1.000 perak ini. Ya. Di sini saya lihat ayat yang ada dalam Mazmur 133 itu, kalau kita diam, sehati sepikir, berkat Tuhan itu diperintahkan pada kita. Diperintahkan itu seperti tadi, bos itu memerintahkan anak buahnya untuk memberikan. Diperintahkan, bukan sekedar dikasih. Ini bukan sekedar, itu dikasih. Tapi kalau diperintahkan berkatnya itu datang pada kita, aduh, itu besar. Nah, berkat apa? Materi? Ya, syukur.
bukan hanya materi, tapi berkat kehidupan selama-lamanya. Berkat untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tuhan perintahkan berkat. Nah, kita buka Alkitab lagi, 128, Mazmur. Mazmur 128. Ini lain lagi, ayat 1 sampai 6. Ini bagaimana arahnya, syaratnya. Syarat untuk menggapai kebahagiaan itu. Pertama, berkat rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, bagaimana syaratnya? Siap orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan itu mau menurut perintah Tuhan. Bukan ketakutan, tetapi menghormati Tuhan. Luar biasa ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, makan hasil jerih payah, bukan tipuan, bukan korupsi punya. Makan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Akan berbahagia, baik. Kalau kita makan hasil jerih payah kita, makan bukan uang yang nggak beres, uang tipuan dan sebagainya, makannya pun enak, nggak pakai keselak. Ya, memberi makan keluarga dengan hasil jerih payah kita, itulah yang Tuhan tuntut. Bukan uang yang haram ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istri bagaikan pohon anggur yang subur. Pohon anggur itu kalau subur, buahnya besar-besar. Pohon anggur, saya suka hampir tiap pagi kami bisa dapat komuni, tubuh dan darah Kristus. Wah, untung sekali ya. Hampir sejak COVID ini kira-kira 2 bulan terakhir, hampir tiap hari bisa komuni tubuh dan darah. Ada satu biara kecil di mana kami boleh masuk di situ, diizinkan tubuh dan darah. Nah, di situ ada pohon anggur. Pohon anggur, saya bilang, Romo, ini pohon anggur bagus sekali. Ya, yang ini manis, yang ini asam katanya. Tapi buahnya gede-gede. Ada pupuknya, dan terus katanya. Ada musimnya, tapi terus segar begini, hijau terus. Saya bilang, bagus sekali ya. Istri seperti pohon anggur yang subur, itu menaungi. Karena dia subur dan dia taruh di atas atap, di atas terali-terali begitu, sehingga buahnya kelihatan bagus sekali. Dan kita di bawahnya melihat begitu. Mobil bisa di bawah sini melihat itu juga. Kita begitu turun dari mobil, lihat buah dan daun yang bagus. Ya, seperti melindungi, menudungi juga. Ya, membuat adem. Istri seperti pohon anggur yang subur, jadi daunnya segar, memberi adem, membuat rasa adem, tentram dalam keluarga. Ya, istri yang demikian bagaimana itu? Ada masalah apa? Oh, masalah ini dia membuat tentram, bukan emosi, tapi membuat tentram. Dengan kata-kata yang positif, membuat tentram. Kata-kata yang menyejukkan, membuat tentram. Istri dari pria yang memakan hasil jerih payah tanganmu. Ya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Di Taman Zaitun di Yerusalem, tempat Yesus berdoa, sampai sekarang itu masih ada pohon. Sampai sekarang masih ada pohon yang kedengaran suara saya masih
Kedengeran, Kedengaran? Om. Kedengaran Om. Halo? Kedengeran. Kamera yang hilang. Ya, jadi ya, Kameranya yang mati. ya ini sorry ini agak error ini. Coba saya rubah dulu sebentar ya. Orang sakit jadi banyak yang kirim dan kemudian terganggu. Terlalu banyak bersusun-susun ini berita. Nah, kedengaran suara? Oke? Aman Om. Ya. Nah, di Israel itu di Taman Zaitun, tempat Yesus berdoa, semalam-malaman tempat Yesus sering berdoa di situ bersama para murid, itu di sana ada enam pohon zaitun. Sejak Yesus yang gede banget, itu segede mobil itu, pohonnya sudah sebesar itu, sudah keropos, lubang-lubang, tetapi bertunas terus. Bayangkan 2000 tahun lebih, sejak Yesus sudah ada 6 pohon itu, bertunas. Saya sampai lihat ini apa ditanam dari dalam, keluar lagi dia di keroposan itu, tidak, dari keroposan ini yang kulit-kulitnya itu, kulit kayu itu, yang sudah kering itu, keluar tunas. Jadi betapa umurnya 2000-an tahun masih produktif, masih keluar buah apa zaitun. Jadi saya lihat kalau begitu dikatakan ini istrimu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja, berkeliling ada tunas, Nah, zaman dahulu untuk orang Yahudi, kalau punya anak itu mereka rasa bahagia sekali, bahkan lebih dan punya lebih banyak anak lebih bagus. Ya, seperti sekarang kalau kita lihat, kalau orang Arab itu di Israel pun demikian, anaknya banyak sekali ya. Bisa berapa anak? Bisa 6, 7, 8, bisa lebih. Ya, tapi agak beda. Kalau di Papua, saya tanya sama pastor di Papua, Romo, di sini banyak banget anak 12, 13. Di Papua ini yang paling banyak Romo ketemu. Berapa anaknya Romo? Pernah ketemu nggak yang banyak lebih dari 13? Ada Pak. Berapa? 28. Hah? Satu ibu? Iya, 28. Jadi bayangkan itu 30-an tahun ibu itu hamil terus-terusan. Sejak menikah hamil terus 28. Tapi tetap saja mereka bahagia. Ya, padahal rumah-rumahnya sederhana sekali. Ya, jadi seperti zaman dahulu orang Yahudi itu merasa bahagia kalau punya anak. Kalau yang nggak punya anak, kasihan. Mereka itu seperti Elizabeth. Dia belum punya, kayaknya rasa berat sekali. Berat sekali kalau dianggap mandul itu. Tapi begitu punya, sukacita sekali. Berkat Tuhan mereka punya. Nah, ini juga demikian. Ada anak berkeliling meja. Jadi, anak-anakmu banyak loh, berkeliling meja loh. Kemudian, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Sekali lagi, orang laki-laki. Kenapa dia nggak bilang perempuan ya? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki. Karena laki-laki itu diciptakan Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga. Diciptakan Tuhan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Jadi cowok-cowok yang sudah berkeluarga ini atau yang belum, ingat bertanggung jawab, dan ini sebagai kepala, sebagai pemimpin dalam keluarga. Ya, hebat kita ya.
pria-pria ini dapat kesempatan memimpin keluarga, tapi tanggung jawab. Ini yang penting, tanggung jawab. Itu yang banyak terjadi keretakan rumah tangga karena tidak bertanggung jawab. Ya, harus tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai kepala. Kepala. Kalau kepala itu yang mengarahkan semuanya. Pemimpin itu yang mengarahkan. Kita ini mau pindah ke kota mana? Kita ini bisnisnya mau apa? Kita ini bagaimana? Mau penghematan? Kita ini mau bagaimana? Semua diarahkan oleh pemimpin. Memang dia diskusi sama istrinya, tetapi dia sebagai pemimpin pengambil keputusan. Bertanggung jawab, ya, dalam Efesus sudah tahu ya, sebagai kepala. Kemudian kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Melihat kebahagiaan, menikmati kebahagiaan itu seumur hidup. Nah, sebagai sharing, saya tahu kita kalau Zoom nggak boleh terlalu lama ya, sebagai sharing, bagaimana saya mengalami kebahagiaan bersama istri di sini. Kenapa? Sejak menikah, saya berdoa. Sebelum menikah, saya berdoa mencari jodoh. Mencari jodoh karena terus terang tahun 68-69 itu saya mulai kuliah, itu cari jodoh. Padahal saya aktif banget loh. Aktif banget di mahasiswa, aktif banget di, kalau mahasiswa itu ada mapram zaman dulu, aktif banget. Aktif juga di mapram Uni daripada wanita. Uni wanita di mana? Di LPK Tarkanita. Oh, seneng banget. 10 cowok, kemudian kami diundang 10 cowok untuk membantu keamanan mapram itu. Oh, 10 cowok. Bayangkan 10 cowok, ratusan ceweknya. Senengnya bukan main. Kita tinggal lihat-lihat yang ini. Ini lucu ya. Ini. Wah, ini cembetut terus ya. Tapi sebenarnya cantik dia. Tapi cembetut terus. Kalau yang ini, lihat ratusan yang lagi mapram. Dari seniornya kan ada juga kan. Dari juniornya juga banyak kan. Nah, begitu. Kalau begitu inaugurasi itu bingung. Karena ratusan cewek, kitanya cowok juga kekurangan. Ya, kekurangan cowok. Jadi kita mesti ajak teman cowok-cowok, kasihan nih inaugurasi. Inaugurasi zaman dulu kan pesta. Inaugurasi zaman dulu pesta dansa. Nah, ini mau dansa sama siapa nih? Ini banyak banget yang kita kenal, sudah berapa orang nih. Yang seniornya berapa banyak, yang juniornya juga cantik-cantik berapa banyak. Anda tahu, ini pengalaman saya. Yang ditaksir nggak mau. Waduh, sedih. Kus plus nyanyi begitu. Pilu, hatiku pilu. Waduh, kenapa yang ditaksir nggak mau? Sebaliknya yang nggak ditaksir mau. Waduh, repot banget. Kalau pesta, kemudian tahu-tahu yang nggak ditaksir duduk di samping kita, cowok didudukin cewek sampingnya, udah zaman dulu itu tertib. Nggak kayak sekarang. Dulu tertib. Sopan wanita itu. Jadi kalau sudah lihat, Siop itu ada ceweknya samping, jangan deket-deket dia, jangan diganggu lagi. Tapi kalau sekarang kan beda kan. Mau pacar orang, mau suami orang, apapun, kalau perlu dikebut, dikejar. Wah, kalau dulu nggak begitu. Dulu sopan-sopan cewek-cewek dulu ya. Beda sama sekarang ya. Nah, itu saya berdoa, Tuhan yang sudah saya cari-cari kok belum ada yang cocok. Rupanya mantan pacar saya, Yvonne, rupanya begitu. Dia berdoa, Tuhan kalau engkau izinkan saya menikah, biar saya dapat menikah yang saling membahagiakan. Asam di gunung, garam di laut. Ketemu di warung Tegal. Zaman dulu McD nggak ada, warteg adanya. Makannya di warteg gitu-gitu. Makan rujak, gado-gado. Padahal bukan pengen makan gado-gadonya, pengen ketemunya yang itu. Nah, singkat cerita, kalau yang memilih adalah Tuhan, bukan manusia yang memilih. Mata Tuhan yang memilih. Dia melihat sampai kedalaman hati.
Tapi kalau yang memilih kita sendiri, itu yang sering gagal. Itu yang membuat gagal. Jadi bagi yang belum menikah, pilihlah, mintalah Tuhan yang memilihkan untuk kita. Saya bersuka cita sekali karena begitu indahnya Tuhan menuntun kami dalam pernikahan dan sebagainya. Memang jatuh bangun dalam keluarga ini ada, dalam bisnis ada, tetapi tidak pernah kami ini mau ribut berkelahi, apalagi dengan kata-kata kasar. Beda pendapat itu biasa, tapi bukan untuk berkelahi. Sehingga satu kata pun, sekali lagi, satu kata kasar pun dari saya pada istri, dan sebaliknya istri pada saya, tidak pernah ada. Saya bersyukur sama Tuhan. Satu kata kasar pun tidak ada. Karena apa? Yang pilih Tuhan. Karena apa? Tadi kita belajar mau rukun, mau damai dengan kami memakai istilah 3S dan 3P. Memelihara keluarga kami caranya begini. 3S. Mulai bangun pagi, saya mulai pakai 3S. Senyum satu sama lain, menyapa satu sama lain, good morning, senyum, sapa, dan sentuh. Mau cium, mau gandeng istri, mau siap untuk sarapan dan sebagainya, 3S. Jadi apa? Senyum, sapa, dan sentuh. Tepuk pundaknya, pasti senang. Coba praktek nanti sama pasanganmu, nanti tepuk-tepuk pundaknya. Ya, coba Selo, Angel, Andre, kemudian siapapun yang hadir sini, coba tepuk pundaknya, dia pasti senyum balik. Hei, ada apa? Saya kok ditepuk pundaknya atau digandeng kayak lagi pacaran dulu digandeng, ya. Frankie, coba Frankie sama istrimu tuh, si Yeye, coba digandeng, ditepuk-tepuk, pasti dia senyum. Dia bilang, ingat lagi kita pacaran dulu ya, di bawah pohon jambu ya. Bawah pohon jambu, mau datang gerimis kabur kita ya, pakai gandengan dan sebagainya ya. Nah, itu senyumnya akan keluar. Karena apa? Ada sentuhan. Tuhan Yesus waktu menyembuhkan, banyak kali juga dia menjamah. Kita sekarang kalau dalam doa-doa penyembuhan, kenapa? Kalau saya mengajarkan teknik mendoakan orang sakit, jamah orang itu. Cuma sekarang lagi COVID, yang lain lagi. Jamah orang itu. Sentuh. Kalau wanita dengan wanita, peluk dia. Pria dengan pria, peluk dia. Atau taruh tanganmu di pundaknya atau di kepala. Dengan begitu, waduh, aliran kasih daripada Yesus turun kepada orang yang didoakan. Turun. Memang bisa juga kita belum menjamah, Tuhan sudah duluan menjamah, memang. Tapi dengan jamahan ada aliran kasih yang mengalir. Ya. Ya, jadi sentuh, senyum, sentuh, sapa, berkata-kata. Ya. Kan kalau kita tahu biasanya orang kalau ribut, ya saya cuma dengar aja, kalau ribut bisa berminggu-minggu katanya dia. Firman Tuhan berkata, jangan sampai matahari terbenam. Jadi kalau kita ada salah paham apa, jangan sampai matahari terbenam, diam. Jangan, mesti selesaikan. Kalau matahari terbenam, itu gelap kan, malam, gelap. Gelap itu lambang daripada iblis, kerajaan iblis, lambang dari iblis yang mau bekerja. Jadi jangan sampai simpan sampai besok. Malam pun jangan, bereskan hari itu juga. Itu firman Tuhan. Nah, itu tadi 3S. Senyum, mulai dari pagi, senyum, sudah senyum, hari itu akan baik. Sapa dan sentuh, oh hari itu. Nah, itu yang tadi saya sharingkan. Sudah 15 bulan kami di dalam rumah, boleh bilang jarang keluar, kalau pergi juga berdua. Itu tetapi tetap ada damai, sejahtera, sukacita dari roh Allah. Ya, tapi ingat tadi syaratnya juga apa? Bagaimana kita memakan hasil jerih payah sendiri. Bagaimana kita sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Itu 3S. Kemudian 3P.
satu sama lain. P pertama, ada perhatian. Ya, ini sudah di rumah nggak tahu ngapain, rawat kebun, sudah kerja, ya, siapkan pelayanan dan sebagainya. Itu Anda tahu, dengan begitu hari terasa kok pendek sekali. Tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu sudah sore dan sebagainya. Ya, 3P, ada saling pengertian, perhatian. Kedua, pengertian. Pengertian. Satu sudah capek ini, mari kita yang angkat gantian, atur cuci piring, gantian juga mungkin angkat piring dari meja, yang memasak bagaimana, kalau bisa bantu dan sebagainya. Ada pengertian. Jadi perhatian satu sama lain, ada pengertian. Dan yang penting yang ketiga, yang terpenting yang ketiga, ada pengampunan. Siapa tidak pernah salah di dunia ini? Manusia mana yang tidak pernah salah di dunia? Tidak ada. Semua kita pernah salah. Dengan kesalahan itu jangan dibawa ke dalam. Jangan. Tapi cepat selesaikan dengan ada pengampunan. Mohon maaf dan pengampunan. 3P, 3S. 3P, ada perhatian, pengertian, pengampunan satu sama yang lain. Tuhan Yesus berkata, jika engkau tidak mengampuni saudaramu, engkau pun tidak akan diampuni. Jika engkau tidak mengampuni pasanganmu, engkau pun tidak akan diampuni. Jadi, tapi beda ini, hati-hati ya. Pengampunan dengan melupakan. Kalau hanya mendam saja, nanti suatu saat bisa keluar lagi, meledak lagi. Tapi minta Tuhan yang hapuskan, bersihkan. Kekecewaan kita pada pasangan, pada anak, pada mertua, bersihkan. Biarlah Tuhan yang menuntun. Nah, ini yang cikal bakal membuat keretakan rumah tangga. Nah, kalau rumah tangga sudah retak, apalagi rumah tangga Katolik sudah retak, itu sedikit kesulitan, besar kesulitan. Karena harus diselesaikan di dalam jalurnya gereja dan cukup rumit. Ya, cukup rumit. Karena ada yang bisa, ada yang tidak. Bisa diterima untuk pemberesan pernikahannya, ada yang tidak. Tapi makanya dari keadaan sekarang, keadaan baik, bersyukurlah. Dengan 3S, 3P, jagalah keluargamu. Ya, perhatian, pengertian, pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Pada malam hari ini Engkau ingatkan kami untuk berjalan sesuai kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, supaya kami bahagia, supaya kami berbahagia, kami mau rukun, sekati di hadapan-Mu. Demikian juga Engkau perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya pada kami. Tolong Tuhan, ingatkan kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan, dan mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu kebahagiaan. Bapa di surga, kalau hamba-Mu menikmati kebahagiaan yang Kau berikan, hamba tidak kuat, tetapi Kau beri kekuatan pada hamba dan istri hamba untuk dapat melakukan semua. Sehingga kebahagiaan kami petik daripada-Mu. Damai, sejahtera, sukacita karena Roh Allah. Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, yaitu kerajaan surga di dunia. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengalami itu. Biarlah semua yang di acara ini, biarlah semua yang berarti firman-Mu ini mengalami juga yang demikian Tuhan. Dan bisa melakukan 3S, 3P. Sehingga mereka dengan begitu mudah mendapatkan kebahagiaan daripada-Mu. Tolong Tuhan, kami tidak kuat Tuhan, tetapi Engkau yang beri kekuatan pada kami. Tolong Tuhan, untuk kami dapat menyelesaikan hal-hal kecil, hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi bisa berbahaya. Tolong Tuhan, tidak sampai malam, tetapi sejak siang, matahari masih ada, di mana terang Kristus ada dalam kami. Terima kasih.
Di sini Tuhan ingatkan, ada seorang ibu yang sedang bermasalah di keluarganya. Tuhan ingat, jangan memimpi-mimpikan yang tidak berkenan. Di sini ada anak muda, pria, ada muda pria yang kecewa berat sama orang tua. Jalan untuk kebahagiaan ada juga mengampuni. Tuhan ingatkan, ada yang sering sakit kepala, migrain, karena dia belum mau mengampuni orang yang menyakiti hatinya. Terima kasih Tuhan, pertemuan malam hari ini Kau berkati KDKK Gloria, pakai sebagai alatmu untuk menjangkau padamu. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anakmu di KDKK Gloria yang melayanimu. Berkati dengan, dan kami semua juga Tuhan, Kau berkati dengan berkat jasmani yang sehat. Bungkus kami dengan kuasa kasih-Mu, sehingga kami tidak terganggu oleh COVID ini. Engkau berkati dengan berkat materi sesuai takaran yang Kau berikan pada kami. Masa boleh sulit, pekerjaan boleh sulit, tapi berkat daripada-Mu tetap ada. Sudah kami alami, terima kasih. Berkat jasmani, berkat materi, dan berkat rohani yang semakin bertumbuh. Karena kami mengalami janji-janji-Mu yang ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus andalan kami. Kami berpautannya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, doakan. Amin. Ini nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Om Yopi untuk firman-Nya yang boleh menguatkan kita. Dan mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita juga mau dalam suasana doa, kita mau menaikkan beberapa intensi doa yang Ya Bapak, kami berdoa Tuhan, mohon untuk pemulihan kesehatan dari anakmu Ronald Adrian Sibarani. Bapa, Kau adalah tabib yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan segala sakit dan penyakit. Kami percaya Tuhan, pada saat kami meminta, pada saat kami bersepakat, pada saat kami berdoa, Engkau boleh mengabulkannya ya Bapa. Kami mohon, kami berdoa juga untuk pemulihan kesehatan Romo Stefanusi dari Keuskupan WT Bula. Saat ini ya Bapa, biarkanlah Kau pulihkan juga kesehatan dari Romo, sehingga ia boleh melayani kembali ya Bapa di keuskupannya, sehingga boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan kasih-Mu kepada para umat-umat-Mu. Kami mohon. Itulah ya Bapa, intensi doa yang kami haturkan kehadirat-Mu. Biarkan Engkau sudi untuk sendengkan telinga-Mu dan boleh mengabulkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada malam hari ini yang telah disampaikan secara luar biasa oleh Om Yopi. Mari Tuhan kami berdoa, biarkan Engkau juga menyertai keluarga Om Yopi, Tante Yvonne, di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarkanlah kasih-Mu boleh menyertai mereka, dan juga boleh membuat mereka Tuhan lebih heran lagi atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk persembahan. Kami berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan. Biarkanlah Kau boleh memberkati mereka, Kau boleh menyertai mereka, dan Kau juga boleh menambah-nambahkan kuasa kasih-Mu Tuhan, dan berkat-Mu
boleh melimpah atas diri mereka. Kami persembahkan persembahan ini hanya demi nama-Mu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini sepanjang segala masa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan melakukan persembahan. Ada nomor rekening yang sudah ada di layar. Silahkan jika tergerak untuk memberikan persembahan, silahkan boleh mentransfer dengan rekening dari PDKK Gloria. Dan kita mau angkat pujian, dan biarkanlah kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga kita dan juga memberkati kita untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sekali lagi katakan, kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, Tuhan baik bagiku, Tuhan baik bagiku, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Mari kita mendengarkan pengumuman. Silakan. Halo, shalom, selamat malam, sahabat-sahabat Gloria. Kita dengarkan beberapa pengumuman malam hari ini. Terima kasih banyak Om Yofi untuk firman-Nya pada malam hari ini. Sungguh memberkati kita semua. Semoga semakin diberkati untuk memberkati ya Om. Sehat selalu. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah join PD malam hari ini. Jangan lupa kita masih ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk Bro Andri dan Bro Freki yang menjadi tim pujian pada malam hari ini. Untuk teman-teman tim Gloria yang juga sudah menjadi host dan co-host, dan juga tim Doa Gloria. Terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. PDPKK Gloria di bulan Juni ini kita mengambil tema Home Sweet Home. Jadi kita sudah melewati 2 kali hari Kamis dan sudah mendengar ya bahwa ini temanya mengenai keluarga. Jadi ayo diajak keluarganya untuk join. Masih ada 2 kali PD lagi di bulan Juni. Untuk minggu depan di tanggal 17 Juni masih di jam 7 malam kita akan open room 18.30 tetap melalui Zoom. Kita akan PD bersama dengan tema My Home My Worshipper, dan ini kita akan full praise and worship dan juga full band dengan Gloria Worship Team, dengan Bro George Anselo Ganda dan juga teman-teman pemusik Gloria.
Jadi mari sahabat Gloria nanti yang mendapatkan flyer ini via WhatsApp bisa langsung klik Zoom di flyer ataupun scan QR untuk langsung terhubung dengan Zoom. Jadi ditunggu kedatangannya minggu depan. Nah, jangan lupa Gloria juga terus berdoa bersama sahabat-sahabat Gloria. Jadi bagi sahabat Gloria yang mungkin memiliki intensi doa untuk didoakan saat PD seperti tadi kalau teman-teman dengar, boleh menitipkan intensi doa, ataupun juga yang ingin mendapatkan pelayanan doa secara pribadi setelah PD, boleh mendaftar ke Cilike, maksimum itu hari Kamis jam 6 sore. Jadi kalau doa-doa yang masuk setelah jam 6 sore, kita akan doakan di Kamis berikutnya. Dan Gloria memiliki sosial media, ada Instagram, silakan di-follow @pdpkkgloria. Dan juga ada channel YouTube, silakan di-search PDPKK Spasi Gloria, silakan di-like video-videonya, di komen bagaimana kesan-pesan mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini, dan juga klik share untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat yang mungkin belum dapat join pada malam hari ini. Dan jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya untuk terus terupdate jika ada updatean baru dari Gloria. Untuk PD malam hari ini kita tetap melalui Zoom, tapi jika ada sahabat Gloria, keluarga yang ingin menonton kembali, mengikuti PD lagi, mungkin boleh cek YouTube Gloria besok, kita akan upload untuk PD malam hari ini besok. Terima kasih sahabat Gloria, sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Terima kasih Levina untuk pengumumannya. Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat Gloria, jangan lupa kita akan berjumpa kembali minggu depan. Kita akan full praise and worship. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada minggu depan. Mari kita tutup persekutuan doa Gloria pada malam hari ini. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Pada malam hari ini Kau telah sertai kami di dalam persekutuan doa. Dan terlebih lagi ya Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu melalui dari Om Yopi. Terima kasih Tuhan, dan biarkanlah Kau jadikan keluarga kami, keluarga dengan penuh kasih, untuk saling-saling mengasihi, untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, menjadi keluarga Kristus, seperti keluarga Nazaret ya Bapa. Biarkanlah kami merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam keluarga kami. Dan terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Kami boleh berpisah Tuhan, tetapi persekutuan dengan Engkau tak akan berpisah untuk selama-lamanya. Sertai segala aktivitas kami kembali, istirahat kami, biar karena esok hari kami boleh bangun dan juga boleh melakukan aktivitas kami dengan perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda kami, sertai kami dengan doa-doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan
kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh keluarga kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik bagiku. Yesus baik, Yesus baik bagiku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ya, sekali lagi atas nama PD Gloria kami mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang hadir malam hari ini, yang dari Jakarta maupun yang dari luar kota. Saya lihat ada yang dari Bali, dari Ketapang, dari Johor juga ada, dari Medan juga ada. Selamat malam. Tunggu minggu depan kita jumpa lagi di PD Gloria dengan pujian dan penyembahan. See you next week. God bless you all.